الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan yang sangat besar, yaitu sehat wal afiyah. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita, siapa yang kita kenal pada kesempatan kali ini tidak dapat mengikuti ibadah subuh di masjid, ada yang sedang sakit dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang pilihan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjamaah di masjid itu kalau bukan pilihannya Allah nggak bisa, Pak. Orang-orang yang bisa datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah itu hanya orang-orang yang dipilih sama Allah. Artinya kekasih Allah. Maka ketika suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika seorang hamba itu berangkat ke masjid, Allah memanggil malaikat, perhatikan itu loh, itu hambaku, kata Allah. Jadi seakan-akan Allah membanggakan orang yang berangkat ke masjid, itu hambaku loh, kata Allah. Artinya kalau bapak-bapak punya anak, ibu-ibu punya anak, oh ini anak saya juara ini. Kebanggaan seorang orang tua kepada anaknya sama kebanggaan Allah kepada hambanya juga seperti itu. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk semua hamba-hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya pada kesempatan kali ini saya sendiri juga sangat ingin mendengarkan ceramah dari beliau Profesor Ahmad Zahra, tapi mungkin karena berhalangan beliau, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa mengikuti ceramah beliau. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang setiap hari kita lakukan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sesungguhnya mengingat Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar, sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ada kata-kata wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah, berzikir Allah itu sesuatu yang sangat pasti, sangat besar. Ini jangan sampai lamnya panjang ya. Perhatikan, saya beberapa waktu yang lalu, ya agak lama, khotib Jumat wala dzikrullahi akbar dibaca wala dzikrullahi akbar. Ini artinya kualik, Pak. Kalau wala dzikrullahi akbar, pastikan betul Allah, berzikir kepada Allah itu sesuatu yang besar. Itu kalau lamnya lam taukid, lam pendek ini, Pak.
Tapi kalau dibaca wala dzikrullahi akbar, jangan berzikir kepada Allah yang Maha Besar. Nah, ini artinya balik. Jadi kita perlu belajar sedikit demi sedikit mempelajari Al-Qur'an dari cara membacanya. Keliru cara membaca, keliru arti. Hati-hati ya, keliru cara membaca, keliru arti. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi SAW, sebelumnya saya ceritakan, ada orang yang bertanya, Ustadz, itu si fulan sholat Ustadz, sholatnya luar biasa, tapi kok ya masih berbuat maksiat Ustadz. Mungkaratnya ya juga luar biasa, berbuat sholatnya luar biasa, maaf ya, aktif di masjid, tapi maaf Pak, dengan tetangganya tidak baik. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita ahli sholat malam. Perhatikan, ahli sholat malam. Puasanya Senin Kemis Ramadan jelas ya, puasa sunnahnya luar biasa. Ibadah-ibadah yang lain Masya Allah. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kelihatannya ahli surga. Wanita itu ahli surga. Kata Nabi, la bal hiya finnar. Enggak, justru masuk neraka dia. Sahabat kaget, orang ibadah seperti itu dibilang masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Para sahabat kalau begitu itu tanya, kenapa orang yang sehebat itu ibadahnya bisa sampai masuk neraka? Kata Nabi, tetangganya tidak aman dari lisannya. Ya Allah, lisan kita hati-hati Pak ya, dengan tetangga kita hati-hati Pak. Tolok ukur baik tidaknya kita itu kalau kita bisa baik dengan tetangga kita. Seandainya Pak, bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu tetangga kita nggak bisa makan karena kondisi ekonomi yang sangat minim sekali sampai nggak bisa makan, bapak-bapak, ibu-ibu tahu dan membiarkan mereka tidak bisa makan, wallah, sholat sampean tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan memberi makan kepada tetangga kita yang kafir saja itu wajib apabila kita tahu mereka tidak bisa makan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tidak membahas itu terlalu banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkarnya dia. Jadi sholat tapi mungkaratnya luar biasa. Maaf, kalau dia sebagai pejabat, korupsinya juga luar biasa. Kalau dia sebagai seorang pedagang, nipunya juga luar biasa. Sholatnya itu seakan-akan tidak berbekas dengan perbuatannya tidak berbekas dengan sholatnya tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Lam tazidhu minallah illa bu'da. Allah nggak akan memberi tambahan kepada dia kecuali dia semakin jauh dari Allah. Ya Allah, kalau kita semakin jauh dari Allah, artinya Allah itu sudah nggak mau dekat sama kita. Apa Pak resikonya kalau kita nggak dekat dengan Allah? Di dalam surat Zukhruf Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, tidak mau mendengarkan peringatanku, aku biarkan dia berkawan akrab dengan setan, dan nanti pada hari kiamat dia akan dekat sekali dengan setan. Bayangkan Pak, dibiarkan oleh Allah dekat dengan setan, itu sudah azab. Kita dibiarkan sama Allah dekat dengan setan itu Pak, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu sudah azab yang sudah luar biasa. Bahkan di dalam surat Thaha Allah juga mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa dia berpaling, sengaja berpaling dari peringatanku, kata Allah, dia berpaling dari Al-Quran, dia berpaling dari Nabi SAW, sengaja dia tidak mau mendengarkan Allah dan Rasulnya, maka akan kami beri dia penghidupan yang sempit nanti. Sumpek-sumpekan Pak. Sempit itu bukan berarti kalau dia dagang, kerja terus kerjaannya bangkrut, tidak.
Bisa jadi usahanya sukses. Usahanya sukses luar biasa. Tapi apa? Hatinya sumpek. Anaknya ganyang. Nauzubillah min dzalik. Anaknya kena narkoba dan sebagainya. Itu siksaan Allah di dunia. Yang berat lagi di akhirat, kata Allah apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat akan aku kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan bayangkan, dikumpulkan di lapangan, semua orang dikumpulkan jadi satu, ya, dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan jadi satu. Yang tidak buta saja itu menderita pada saat itu, kecuali orang yang beramal baik. Ini sudah dikumpulkan dalam kondisi seperti itu dalam keadaan buta lagi. Maka dia berdoa, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, dalam kondisi seperti ini, padahal kami dulu ketika di dunia tidak buta sama sekali. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya sudah, rasain itu. Kamu dulu ketika di dunia tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran, kamu disampaikan hadis Nabi, kamu tidak mau. Kamu berbuat semaunya sendiri, kamu tidak mau. Kamu berpaling, sengaja berpaling dari peringatanku. Maka pada saat kali ini, kesempatan ini, sudah kamu minggir saja, jangan berbicara denganku. Pada waktu itu kata Nabi, ada orang yang dalam keadaan dia menjerit tapi tidak keluar suaranya. Jadi mau minta tolong sama Allah, suaranya tidak ada. Ini azab, Pak. Kalau kita kondisi, maaf, kalau ada rumah kebakaran, rumah kita kebakaran, kita minta tolong sama tetangga, kita jerit tapi nggak cukup, suara kita nggak keluar. Apa yang terjadi, Pak? Ini sangat menyedihkan sekali. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan seperti itu. Salat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kalau kita salat kita benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, fa insyaallah salat kita ini nanti akan mempengaruhi gerakan kita ketika kita hidup di masyarakat. Ngomongnya beda, kalau berdagang beda, semuanya berbeda sesuai dengan akhlak ketika dia sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin sholat kita baik dan berharga di hadapan Allah, kita penuhi 3 hal. Pertama, yaitu syarat syahnya sholat. Apa syarat syahnya sholat? Sesuatu yang dilakukan sebelum kita sholat. Kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Pakaian kita, mungkin sarung, baju kita, kopiah kita jauh dari jauh dari hadas kecil dan hadas besar. Jangan sampai terkena najis dan sebagainya. Kemudian berwuduk sebelum sholat. Berwuduk sebelum sholat sesuai dengan wuduk yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa berwuduk dengan benar, dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan, maka dosa-dosanya akan rontok, akan jatuh di sela-sela kukunya seperti air ketika jatuh ke bawah. Jadi air turun ke bawah itu membawa dosa kita. Jadi ketika dia selesai berwudu, apalagi dengan ditambah doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dosanya dihapus oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Itu baru wudu, Pak, belum sholatnya, itu baru wudu. Kemudian syaratnya kita menghadap kiblat dengan benar. Saya tidak membahas itu terlalu banyak. Kemudian yang kedua, yaitu kalau kita ingin sholat kita baik di hadapan Allah, rukun-rukunnya sholat kita kerjakan dengan baik. Pertama, niat, takbiratul ihram. Niat ini, masalah niat ini ada perbedaan pendapat, ada yang diucapkan, ada yang tidak. Silahkan tafadhol. Loh, bagaimana kalau yang tidak mengucapkan, Ustadz? Apakah dia tidak niat? Insya Allah sudah niat. Bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat kan berwuduk dulu dari rumah, kemudian berjalan ke masjid. Nah, berwuduk itu sudah menandakan bahwa dia berniat untuk sholat. Berwuduk sebelum sholat itu menandakan dia sudah ada niat untuk sholat, maka tidak usah diucapkan pun boleh.
Tetapi ada yang mengucapkan dengan usolli dan sebagainya, tafadhol, silahkan. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Kemudian rukun solat setelah takbiratul ihram membaca suratul Fatihah. Nah, ini yang akan saya bahas sedikit. Nabi SAW beliau mengatakan la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap solat kecuali dia sudah membaca surat Al-Fatihah. Ini sangat penting Al-Fatihah, sampai Nabi SAW diceritakan dalam suatu riwayat pernah seorang sahabat bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an, ketika beliau Abu Sa'id ini sholat, Nabi memanggil Abu Sa'id dipanggil di dalam masjid itu. Abu Sa'id diam, dia tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Panggilan Nabi tidak dijawab. Setelah saya sholat, dia datang, ya Rasulullah, engkau tadi memanggilku, kenapa engkau enggak langsung menjawab, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya tadi sedang sholat, katanya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, apabila seruan dari Allah dan Rasulnya itu datang kepadamu, cepat datang, karena yang memanggil ini Allah, ini yang memberi kamu hidup, kata Allah. Baik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku akan ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, suatu surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Nanti akan aku ajarkan sebelum engkau keluar dari masjid ini, kata Nabi. Akhirnya berjalan sambil menggandeng. Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah menggandeng tangan saya. Ini kalau sudah suatu tanda, kalau Nabi sudah menggandeng tangan, itu suatu hal yang penting. Seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ketika digandeng tangannya, kalau bahasa kita diperkes itu ya, agak keras begitu ya. Ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburis shalah. Hei Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu suatu wasiat, jangan kamu tinggalkan ini ketika di akhir salat kamu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kita disunnahkan untuk membaca itu. Baik ya Rasulullah. Kemudian itu dengan digandeng diperkas. Ini Abu Sa'id juga dikatakan begitu. Dia menceritakan Nabi menggandeng tangan saya dengan erat. Tanda suatu hal yang sangat penting, Nabi itu mengatakan seperti itu. Ketika hendak keluar masjid, Abu Sa'id mengingatkan, ya Rasulullah, katanya tadi mau ngomong sesuatu yang sangat besar, surat yang sangat agung di sisi Allah. Oh ya, Nabi kemudian mengatakan, aku ajarkan kepadamu wahai Sa'id, Abu Sa'id, surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah surat yang disebut di dalam Al-Quran, disebut As-Sab'ul Mathani. Walaqad atayna sab'an walaqad atayna Qur'an. Maaf. Sebentar. Walaqad atayna. Saya malah lupa. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ini di dalam surah Al-Hijr ayat 87. Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Rasulullah 7 ayat yang dibaca berurang-urang dari Al-Qur'an yang agung, yaitu surah Al-Fatihah. Kenapa ayat ini Al-Qur'an ini surat Al-Fatihah ini sangat agung di sisi Allah? Ternyata hadis qudsi menjelaskan, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain li abdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi ya, tapi redaksinya Rasulullah. Hadis qudsi itu yang mengucapkan itu Allah Subhanahu wa taala, redaksinya Rasulullah. Jadi kalau Al-Quran itu sama persis dengan apa yang dikatakan Allah. Kalau hadis qudsi ini berbeda, tetapi redaksinya sama dengan apa yang dikatakan Allah.
hanya redaksinya berbeda. Maka hadis qudsi ini derajatnya di bawah Al-Qur'an. Derajatnya di bawah Al-Qur'an, kemudian di bawahnya lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di dalam hadis itu Allah berfirman, tapi ini hadis. Aku telah membagi salat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku. Perhatikan, Allah mengatakan hambaku. Ini berarti sesuatu yang sangat spesial. Kalau Allah mengatakan hambaku, berarti sesuatu yang sangat spesial. Di dalam Al-Quran, saya berbicara surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah memanggil, hai orang-orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Setelah itu baru masuk ke dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, baru masuk surga. Jadi sebelum kita masuk surga, syaratnya kita harus dipanggil oleh Allah hamba. Kalau Allah belum manggil kita, si fulan, itu belum tentu kita masuk surga. Tapi kalau Allah sudah manggil hambaku, berarti besar kemungkinan kita menjadi ahli surga. Tapi di dalam hadis ini, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala nanti ada dialog antara Allah dengan dengan hamba yang membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kurang dikit ya. Kemudian Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wali abdi ma sa'al. Dengan surat Al-Fatihah ini aku akan penuhi apa yang diminta oleh hambaku ini. Perhatikan ya, ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ternyata kalimat ini tidak serta-merta begitu saja berlalu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjawab kalimat ini. Hamadani abdi, Allah menjawab, hambaku memujiku, kata Allah. Jadi ketika bapak-bapak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah langsung spontan jawab. Allah jawab, hambaku ini memujiku. Kemudian ketika ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku lagi. Ini kalau bahasa kita apa ya? Allah merasa senang sampai Allah mengatakan, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majadani abdi, hambaku memuliakan aku. Ini 3 ayat pertama ini saja sudah menunjukkan kebanggaan Allah kepada seorang hamba yang membaca surat Al-Fatihah. Lalu ini kemudian ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah mengatakan ayat ini yang menghubungkan antara aku dan hambaku. Seakan-akan Allah menegaskan ayat ini menyatakan aku dan hambaku ini sangat dekat. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta akan aku beri. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah mengatakan juga hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ayat ini juga untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau membaca surat Fatihah ketika sholat, itu antara kita dengan Allah itu ada dialog ini. Maka disunahkan ya. Para ulama itu mengatakan kalau membaca Fatihah lebih baik putus-putus. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Tapi bagaimana Ustadz kalau yang nyambung? Nah ya, jangan kita pikir bahwa Allah itu bingung kayak kita, kalau disambung terus bingung jawabnya, bukan. Tapi setidaknya kita tahu bahwa ini
kebanggaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tidak ditemukan di ayat-ayat yang lain, Pak. Allah langsung menjawab seperti ini. Artinya apa? Allah mengatakan abdi, abdi, abdi. Hada baini wa baina abdi. Ayat ini antara aku dan hambaku, hambaku, hambaku. Yang disebut hamba. Artinya apa? Orang-orang yang selalu membaca Al-Fatihah. Fa insyaallah hamba Allah. Kalau hamba Allah, fa insyaallah dia termasuk ahli surganya Allah. Amin. Kemudian rukun salat yang selanjutnya yaitu syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat ini sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, pada waktu itu, dia tidak mau bersyahadat. Padahal ini hanya ucapan saja. Ucapan hanya ucapan, dia tidak mau. Kenapa? Konsekuensinya besar dengan ucapan ini. Mereka harus betul-betul konsekuen dengan ucapan yang dia ucapkan. Kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka saya harus tunduk dan patuh dengan syariat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka tidak mau. Artinya apa? Syahadat ini nanti di hari kiamat pun akan diperhitungkan sama Allah dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Ada suatu riwayat dalam satu hadis yang sahih, ada seseorang yang ditimbang, semua amalnya ditimbang oleh Allah pada yaumul mizan, ditimbang amalnya, semua amal kebaikannya ditimbang. Selesai ditimbang, amalnya itu ditimbang. Kemudian di daun timbangan yang satu, di tempat timbangan yang satu, Allah letakkan secarik kertas. Secarik kertas. Ternyata ketika diletakkan secarik kertas, ini timbangan ini terangkat. Amal yang begitu banyak itu kalah dengan secarik kertas itu. Artinya secarik kertas itu jauh lebih berat daripada semua amalnya orang itu. Ternyata amal itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat syahadat sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengucapkan kalimat ini berarti dia memperbarui keimanannya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehari semalam kita membaca syahadat tidak kurang dari 9 kali. Pada waktu at-tahiyat, Pak. Subuh at-tahiyatnya sekali. Berarti kita baca syahadat sekali. Zuhur 2 kali. Asar, maghrib, isya masing-masing 2 kali. Total 9 kali kita bersyahadat. Kalau kita sudah bisa melaksanakan ini, kita ketika keluar dari sholat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, rukun sholat yang terakhir yaitu sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat seperti apapun, kalau kita nggak mau sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, batal sholat kita. Coba bapak-bapak perhatikan, sholat apa yang tidak pakai Al-Fatihah, nggak pakai sholawat kepada Nabi? Ada nggak, Pak? Sholat nggak pakai Fatihah ada? Nggak ada. Sholat nggak pakai sholawat ada? Sholat jenazah itu aja pakai Fatihah, pakai sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melupakan Fatihah dan kita melupakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bisa dipastikan sholat kita batal. Bahkan kita berdoa saja, doa Allahumma Rabbana Rabbi, segala macam kita berdoa. Kita nggak sholawat kepada Nabi, doa kita nggak sampai. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh hatta tusalli ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu terhenti, gantung antara langit dan bumi sampai engkau mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru doa itu tembus ke langit. Itu ya. Salawat yang diajarkan di dalam solat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Bagaimana kalau kita sholawat di luar sholat? Oh, sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersolawat kepada hamba itu 10 kali. Kemudian pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang engkau beri syafaat pada hari kiamat besok siapa? Yang engkau utamakan, prioritaskan orang pada hari kiamat nanti, siapa yang akan engkau beri syafaat? Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling aku utamakan pada hari kiamat, aktsaruhum alaiya salatan, yaitu orang yang paling banyak bersolawat di antara kamu, bersolawat untukku. Nanti akan aku utamakan. Dan seutama-utama salawat yaitu pada hari Jumat atau malam Jumat sampai Jumatnya. Kenapa kok seperti itu? Ya, pada hari Jumat atau malam Jumatnya itu nanti salawat itu dihadapkan oleh Allah kepadaku, sehingga aku bisa melihat wajah orang itu. Jadi Nabi itu melihat bapak-bapak salat Sayyidina Muhammad di luar salat ya, sholawat diperbanyak itu dihadirkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa melihat wajah kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa? Engkau kan sudah mati. Paling jasad itu sudah jadi tulang belulang. Kalau sudah mati dikubur kan jadi tulang belulang gitu ya. Maka Nabi SAW menjawab, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi berdasarkan hadis ini, itu jasadnya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW semuanya utuh jasad. Artinya nabi ini dijaga oleh Allah keadaannya, kondisinya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin sholat kita berharga di hadapan Allah, yang ketiga ini sering kita lupakan, haqiqatus sholat, atau hak-haknya sholat, atau hakikat kita sholat. Apa artinya? Kalau kita sholat, maka perbuatan kita juga harus mencerminkan sholat kita. Kalau kita menjadi seorang pedagang, jadi pedagang yang jujur. Kalau kita jadi pegawai, ya pegawai yang jujur. Kalau kita jadi pejabat yang adil dan jujur. Kalau kita jadi orang tua dari anak-anak kita, jadilah orang tua yang baik dan jujur dan mengajarkan anak kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita cukup berharga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, berdasarkan dalil sahnya sholat itu kita harus baca Al-Fatihah. Nah, ini dari dalil itu ada beberapa saudara kita itu yang setelah imam membaca Al-Fatihah, kemudian waktu imam membacakan ayat yang surat yang lain, makmumnya membaca Al-Fatihah. Sebetulnya kita harus baca Al-Fatihah lagi atau kita mendengarkan imam membacakan surat? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, kalau ketika kita sholat bermakmum, sholat jahar seperti subuh, maghrib. Jadi ketika imam membaca Fatihah, itu kita disuruh mendengarkan imam. Jadi nggak boleh menirukan imam. Ya, jadi imam baca Fatihah terus kita alhamdulillah niru. Sampai Nabi pernah ada orang seperti itu, kata Nabi, kamu mau balapan sama imam apa? Gitu ya. Jadi kita kalau ketika imam membaca Fatihah, kita diam mendengarkan. Ya, satu. Kemudian yang kedua, terus kemudian imam waladhdallin amin, imam kan baca apa? Baca surat ya. Baca surat. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mendengarkannya seorang makmum. Jadi seorang makmum itu mendengarkan imam itu membaca surat, itu sudah sama dengan dia membaca Fatihah. Itu satu pendapat.
Tapi pendapat yang lain di dalam Bulughul Maram juga pernah ada seorang sahabat ketika imam membaca dia juga membaca, gitu ya. Mungkin ya nggak keras, tapi kalau kita sebagai makmum, imam membaca alhamdulillah rabbil alamin misalnya membaca surat qul huwallahu ahad Allahu samad, ini makmumnya baca. Ditanya sama Nabi, kamu baca apa? Orang ini menjawab, Rasulullah, saya membaca surat Al-Fatihah. Nabi jawab, oh ya sudah kalau Al-Fatihah, kalau bukan Fatihah jangan. Jadi diperbolehkan membaca Fatihah, tapi hanya Fatihah saja ya. Jadi karena apa? Ada dalil tadi yang saya sampaikan, la sholata illa bi Fatihatil kitab, tidak dianggap sholat sampai kita membaca Al-Fatihah. Ini ada beberapa pendapat, tapi ada yang berpendapat mendengarkan saja. Dalilnya ini yang mendengarkan, man kana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa sholat bersama imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Paham ya? Jadi imam membaca, maka bacaan itu juga makmum sudah dapat. Nah, ini ada yang berdalil dari sini. Ada yang berdalil la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat sampai dia membaca surat Al-Fatihah. Ini boleh saja ya. Di dalam Bulughul Maram diperbolehkan. Jadi Nabi pernah, kamu baca apa? Saya baca Fatihah Nabi. Oh ya sudah Fatihah. Saya kira baca apa? Kalau Fatihah enggak apa-apa. Itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Sekali lagi ya. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, menarik sekali. Jadi bagaimana halnya kalau tidak sempat mendengarkan imam membaca Fatihah? Artinya orang datang masbuk. Ketika rukuk dia dapat rukuk sempurna tapi tidak dapat Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dipilihnya seorang imam itu untuk diikuti. Satu itu ya. Jadi kalau bapak-bapak imam sudah ruku, datang ruku, wah ini belum baca baca Fatihah banyak. Akhirnya imamnya berdiri i'tidal sampai sujud, kita masih berdiri. Nah, itu enggak boleh, Pak. Kita datang imamnya kok sudah ruku, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Loh, Fatihah saya gimana? Sudah ditanggung imam. Ini dalilnya, Pak. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, ikuti takbir. Wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila dia membaca ayat Quran, dengarkan. Jadi itu Fatihahnya sudah ditanggung sama imam dong. Itu ya, boleh. Tapi kalau kita masih nututi baca Fatihah, lebih baik kita baca Fatihah. Tapi kalau enggak nututi, ternyata baca Fatihah baru 3 ayat, imamnya sudah ruku, ya sudah kita ikuti ruku. Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Tuh. Barangkali gitu, Dok ya. Sudah waktunya apa? Kalau Ibu mungkin ada yang bertanya. Monggo. Oh, tidak ada. Baik, kembali ke bapak-bapak. Ada lagi? Enggak ada? Ada. Ini satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum. Ada yang kelewatan tadi satu. Apa? Ada yang kelupaan satu. Misalkan imamnya salah dalam membaca Al-Fatihah, kita mengaminkan atau tidak? Ya dibetulkan, Pak. Kalau salah dibetulkan, Pak. Dibetulkan, Pak. Jadi, tapi insya Allah kalau imam baca Fatihah salah jarang ya. Jarang ya. Jarang insya Allah. Kalau baca surat lain, insya Allah Pak ya, insya Allah. Insya Allah kalau baca Fatihah salah jarang, Pak. Insya Allah jarang. Tapi seandainya salah dibetulkan. Dan imam, perhatikan ini banyak Pak terjadi juga. Ini kejadian aneh juga. Jadi imam ini lupa, dia mestinya 4 rakaat kan at-tahiyat.
Ini imamnya berdiri lagi. Ini makmum sudah kadung duduk semua. Makmum bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya berdiri. Imamnya berdiri tetap imamnya berdiri karena mungkin dia lupa, namanya manusia ya, mahallul khata' wan nisyan. Dia tetap berdiri. Bagaimana makmum? Makmum harus mengikuti imam. Jangan imamnya berdiri, enggak, saya pokoknya duduk semua. Akhirnya duduk semua, imamnya berdiri sendiri. Itu enggak boleh, Pak. Dan ini terjadi loh. Loh bagaimana? Imamnya salah, sudah dibenarkan salah, ya diikuti dulu. Nanti setelah salam baru diingatkan tadi sampean salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat 4 rakaat, 3 rakaat Nabi sudah salam. Sholat asar kalau nggak salah ya, atau sholat zuhur, saya lupa, sholat asar. Kemudian 3 rakaat Nabi salam. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apa ada wahyu turun sehingga sholatnya dikurangi jadi 1 gitu? Loh kata Nabi, enggak. Loh sampean tadi 3 rakaat. Loh kenapa kok enggak ngomong? Kata Nabi, ya saya kira turun wahyu jadi 3, ada dispensasi jadi 3. Loh berarti kurang? Iya, berdiri satu lagi. Tambah, karena 3 dijangkep jadi 4. Ya, yang repot ini pernah kejadian Pak. Imamnya sudah keliru 5 rakaat, diingatkan sampean tadi salah. Loh salah? Iya, ayo berdiri. Akhirnya berdiri jadi 6 Pak. Jadi, loh ini betul ini. Akhirnya ya Allah, kok tambah kayak gini, saya bilang gitu. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya sholat. Ya. Nah, kemudian imam kalau dikasih tahu juga harus. Seorang pemimpin itu kalau dikritik ya harus dengarkan yang kritik, bukan dimungsuhkan, bukan. Ya. Ini ilmu kita dalam sholat seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi barokah kepada kita dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan ini kita tutup dengan doa aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وارزقنا برهم وامنحنا رضاهم وأكرمنا بدعائهم اللهم أكرمهم كما أكرمونا يا ربنا يا كريم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بالشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته